Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir menjadi seorang muslim yang kafah, yang semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dampak maksiat yang ditulis oleh seorang Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi merinci beberapa poin tentang akibat sebuah maksiat terhadap seorang hamba. Maksiat ada beberapa hal, dari hal kecil sampai hal besar. Dari hal kecil misalnya nakmimah, ghibah, adu domba, iri, dengki, sampai yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga durhaka kepada orang tua. Adapun pengertian dari maksiat atau berbuat dosa adalah melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Jin ayat 23, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannama khalidina fiha abada." Dan sesungguhnya orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan mereka kelak sesungguhnya akan mendapatkan azab yang pedih. Sesungguhnya neraka jahanam tempatnya, mereka akan kekal di dalamnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada seseorang yang bersih dari dosa, yang maksum dari dosa kecuali Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata'." Setiap manusia adalah tempatnya dosa, dan sebaik-baik orang adalah yang memperbaiki dirinya dari dosa, kembali kepada Allah dengan bertobat, dengan kafah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang berakibat dari sebuah dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, yang diteliti, yang disampaikan oleh seorang imam dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi merinci beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa maksiat akan menimbulkan rasa gundah, gelisah di dalam hatinya. Seorang pelaku maksiat tidak akan pernah merasakan rasa ketenangan di dalam hidupnya, dari tidurnya, dari aktivitasnya, dari bekerjanya, dan lain sebagainya. Itu dari akibat maksiat yang dia lakukan. Kemudian seseorang pelaku maksiat yang dilakukan dengan inten, dengan kontinu, terus-menerus, tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terhalang dari sebuah ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu agama adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Dua hal ini tidak akan pernah nyatu dalam seorang hamba antara maksiat dan ketaatan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya, bahwa maksiat akan melahirkan maksiat berikutnya. Seseorang apabila melakukan maksiat, dilakukan dengan rutin, setiap hari. Ambil contoh, seorang yang berselancar di dunia maya, melihat hal-hal yang dilarang Allah dari video, gambar, diulangi sekali, dua kali, maka akan merasakan kenikmatan dari apa yang dilakukan. Maka akan menimbulkan, melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Pun dalam masalah ketaatan, seseorang apabila melakukan sebuah ketaatan, kontinu dari masalah sholat tepat waktu, berjamaah, kemudian ditambah sholat sunnah, sedekah, tahajud, kemudian berbakti pada orang tua dan sebagainya, pun akan melahirkan ketaatan yang berikutnya. Itu adalah kontradiksi dari sebuah amalan maksiat ataupun sebuah ketaatan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Poin yang selanjutnya adalah bahwa maksiat akan menghilangkan rasa malu bagi pelakunya. Kita ambil contoh sederhana.
Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, baik terang-terangan maupun tersembunyi, maka akan hilang rasa malunya, baik di hadapan Allah apapun di hadapan manusia. Dia akan melakukan dengan sesukanya, misalkan dengan mencuri, ghibah, namimah, dan sebagainya. Bahwa menghilangkan rasa malu adalah bagian dari akibat sebuah dosa yang ia lakukan. Seorang ulama juga mengatakan bahwa apabila seseorang yang rutin melakukan sebuah maksiat, ada hal yang janggal, yang tidak lazim yang didapati oleh keluarganya, istrinya dan anaknya, bahwa pernah dialami seorang ulama bahwa ketika beliau melakukan sebuah maksiat ataupun dosa, maka rumahnya dimasukin binatang-binatang aneh seperti ular, tikus dan sebagainya. Apabila kita memiliki perkaan hati yang bersih, hati yang hikmah, kita bisa menangkap gejala-gejala yang tidak lazim tersebut adalah bagian dari akibat maksiat yang kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya bahwa akibat maksiat adalah seseorang akan dihinakan Allah melalui reputasinya. Kita ambil contoh sederhana, seseorang yang melakukan korupsi misalnya, dia keluar dari kantornya memasukin mobil yang mewah, dikendarai oleh driver, kemudian sampai ke rumah, di rumah yang nyaman, dilayani dengan ekstra, tapi hatinya tidak akan pernah merasakan kenikmatan hidup, ketenangan hidup. Itu diantara akibat dari sebuah maksiat yang dia lakukan. Dan apabila seseorang melakukan maksiat, reputasinya turun, maka sulit baginya untuk memulihkan nama baik, untuk mengembalikan nama baiknya. Kaum muslimin yang saya hormati, poin berikutnya adalah dari dampak sebuah maksiat adalah bahwa seseorang akan terhindar dari cahaya wajahnya, dari cahaya lisannya, karena seorang yang terbiasa melakukan sebuah amalan ketaatan akan menimbulkan cahaya dalam wajahnya akibat dari ketaatan yang beliau lakukan kepada Allah SWT, dari air wudhunya, dari istiqomahnya. Pun sebaliknya, apabila seseorang melakukan sebuah maksiat, maka wajahnya tidak akan enak dipandang, tidak akan cerah, karena akibat dari dosa yang dia lakukan. Tidak kalah penting, seorang ulama mengatakan bahwa seseorang melakukan maksiat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalkan orang-orang baik, orang-orang soleh yang senantiasa menasihati dalam kesabaran, ketaatan kepada Allah SWT akan pergi meninggalkannya satu persatu. Sebagaimana perkataan seorang ulama, apabila seorang yang intent melakukan maksiat, maka Allah akan merampasnya sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Seorang yang berhati bersih bisa menangkap hal ini, bahwa ketika ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang baik, orang-orang terdekat yang baik, itulah akibat dari sebuah maksiat yang dia lakukan. Sahabatku, saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengan sekuat tenaga, dengan potensi yang kita punya, kita berusaha menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang sesungguhnya, yang bisa melaksanakan perintah Allah dengan sesungguhnya, dengan ikhtiar yang maksimal, dan berusaha dengan sekuat tenaga pula untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang aswaja, yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat. Saudaraku, semoga apa yang kita perjuangkan dalam ketaatan kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.